wabarakatuh. Pada sahabat semua yang dirahmati Allah, pada video kita kali ini kita akan mengisahkan atau menceritakan tentang seorang Datu Daha Nagara atau wali Allah Ta'ala yang dari negara dari Daha Nagara Kandangan ya, atau di Kalimantan Selatan, di mana nama beliau adalah Muhammad Tahir bin Haji Syihabuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkanlah seorang datu dari Daha Nagara sekarang menjadi salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bernama Muhammad Tahir bin Haji Syihabuddin, yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah bersama rombongan calon jemaah haji dari Daha. Mereka berangkat dari pelabuhan Sungai Daha Nagara dengan menumpang kapal dagang menuju pelabuhan besar Banjarmasin, yang dulu namanya sebelum Banjarmasin yaitu pelabuhan Bandar Masih, dan sekarang menjadi Banjarmasin. Dari bandar ini rombongan menumpang kapal layar dari Jawa menuju pelabuhan Banten. Dari Banten mereka berpindah menumpang kapal layar yang lebih besar dari Hadramaut menuju pelabuhan Jeddah. Jadi kapal besar itu yaitu kapal yang dari Hadramaut mereka menuju ke pelabuhan Jeddah. Perjalanan mengarungi lautan lepas menuju Jeddah pada masa itu memakan waktu yang sangat lama dan panjang, yaitu sekitar 6 bulan. Ketika berada di tengah laut lepas, yang terlihat hanyalah langit yang menyatu dengan laut yang biru. Sedangkan kapal yang ditumpangi tak ubahnya bagai sabut yang terombang-ambing di bawah arus dan dipermainkan gelombang. Karena kapal layar hanya mengandalkan kecepatan angin, maka kecepatannya ditentukan oleh kecepatan angin. Di tengah laut lepas ketika menuju Mekah dengan tujuan pelabuhan Jeddah, tidak diketahui musababnya tiba-tiba kapal terhenti. Nahkoda dan semua relasi serta para penumpang menjadi bingung. Tidak ada batu karang yang menghalangi atau menabrak kumpulan lumpur di tengah laut. Kepanikan nahoda kapal dan para relasi bertambah ketika melihat para penumpang yang berteriak-teriak saat gelombang besar menerjang kapal dan air laut mulai merembes ke dalam geladak kapal. Di tengah kepanikan itu, nahoda kapal memerintahkan anak buahnya untuk meminta bantuan seorang ahli nujum atau paranormal yang ikut menumpang di dalam kapal tersebut untuk meminta pendapat apa penyebab kapal terhenti dan bagaimana cara mengatasinya. Beberapa lama ahli nujum itu merenung. Akhirnya ia mengatakan kepada nahoda kapal bahwa penyebab kapal terhenti di tengah laut lepas
sangat sulit untuk dijelaskan dan tidak bisa disampaikan pada saat itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh ahli nujum, nahkoda kapal, dan para relasi menjadi tambah bingung. Nahkoda kapal akhirnya hilang kesabarannya dan mendesak ahli nujum untuk menjelaskan penyebab berhentinya atau kandasnya kapal tersebut. Atau kapal ini akan tenggelam bersama para awak kapal dan seluruh penumpang. Dengan terpaksa dan berat hati, ahli nujum mengatakan bahwa mereka harus mengeluarkan seorang penumpang kapal, yaitu orang Daha yang bernama Muhammad Tahir. Setelah berpikir beberapa lama, akhirnya nahkoda kapal terpaksa menuruti pendapat ahli nujum dan berkata kepada Datu Daha tersebut, "Wahai Tuan Muhammad Tahir, atas petunjuk ahli nujum, kalau Tuan masih berada di kapal ini, maka kapal tidak akan berlayar dan tidak dapat melanjutkan perjalanan, serta dikhawatirkan kapal ini akan pecah diterjang ombak besar. Karena itu, dengan sangat menyesal kami mohon Tuan keluar dari kapal ini," kata nahkoda kapal. "Mengapa saya yang harus meninggalkan kapal ini? Jika saya harus menambah ongkos, akan saya bayar, asal saya tidak disuruh meninggalkan kapal ini. Selagi kapal ini berada di tengah lautan lepas dan luas ini," jawab Datu dari Daha. Jawab dari Datu Daha. Beliau terkejut bukan main mendengar penjelasan nahkoda kapal tersebut sambil memohon. Ongkos tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah keberadaan Tuan di kapal ini, yang menjadi penyebab kapal ini tidak dapat melanjutkan pelayaran. Nahkoda kapal menjelaskan, "Lebih baik mengeluarkan satu penumpang daripada semua penumpang kapal akan mendapat celaka," lanjut nahkoda kapal. Meskipun Datu Daha dengan mengiba-iba memohon agar tidak dilempar ke laut, nahkoda kapal tetap memerintahkan para relasi dan penumpang untuk bersama-sama menangkap dan melemparnya ke laut lepas. Dengan peralatan yang sederhana, ia terapung-apung di tengah lautan, terombang-ambing, timbul tenggelam di bawah gelombang laut yang ganas. Dalam keadaan seperti itu, terpikir oleh Datu Daha bahwa ajal akan segera menjemput, mati tenggelam dimakan ikan ganas yang akan memperebutkan tubuhnya. Keadaan itu membuat Datu Daha pasrah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Datu Daha itu dilempar ke laut, maka kapal itu pun kembali bergerak dan dapat melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Jeddah. Dipermainkan ombak laut yang ganas akhirnya membuat Datu Daha tidak sadarkan diri. Pada saat tidak sadarkan diri itulah angin kencang menghempas ombak yang menghempaskan dan memperdamparkan ke pantai.
Tidak beberapa lama ketika itu ia sadar dan mengetahui bahwa ia berada di pantai. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan saya dari musibah ini, dan saya berharap semoga Dia memberikan petunjuk kemana mesti melangkah dan arah mana yang harus dituju. Datu Daha mengucap puji dan syukur karena mengetahui dirinya selamat dari musibah besar.